Halo semua, nama saya Franciscus Agung Saputra, kelas X MIPA 4. Yang pertama, musik klasik. Musik klasik merupakan istilah luas yang biasanya mengarah pada musik yang dibuat di atau berakar dari tradisi seni barat dan musik orkes. Mencakup periode dari sekitar abad ke-9 hingga abad ke-21. 15 tokoh musik klasik paling berpengaruh sepanjang masa. Yang pertama, Franz Joseph Haydn. Yang kedua, Franz Schubert. Yang ketiga, Frederick Chopin. Yang keempat, Georg Friedrich Händel. Yang kelima, Wolfgang Amadeus Mozart. Yang keenam, Johann Verdi. Yang ketujuh, Gustav Mahler. Yang kedelapan, Franz Liszt. Yang kesembilan, Johann Sebastian Bach. Yang kesepuluh, Johannes Brahms. Yang kesebelas, Ludwig van Beethoven. Yang ke-12, Piotr Ilyich Tchaikovsky. Yang ke-13, Richard Wagner. Yang ke-14, Robert Schumann. Yang ke-15, Sergei Rachmaninoff. Musik klasik asal Eropa pertama datang di Indonesia di abad ke-18, walaupun hanya bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia mulai di abad ke-19. Secara keseluruhan, musik klasik mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam dunia musik Indonesia. Mulai dikenal abad kedua dan abad ketiga sebelum Masehi. Di Tiongkok dan Mesir, ada musik yang mempunyai bentuk tertentu dengan mendapat pengaruh dari Mesir dan Babylon. Berkembanglah musik Ibrani. Musik itu kemudian disenangi oleh masyarakat karena adanya pemain-pemain musik yang mengembara serta menyanyikan lagu yang dipakai pada upacara gereja. Kekasan yang pertama menggunakan peralihan dinamika dari lembut sampai keras atau crescendo, dan dari keras menjadi lembut atau yang disebut decrescendo. Yang kedua, perubahan-perubahan tempo dengan percepatan atau accelerando, dan perlambatan yang disebut ritardando. Yang ketiga, hiasan atau ornamentik di penghemat pemakaiannya. Yang keempat, pemakaian akord 3 nada. Musik jazz. Musik jazz merupakan jenis musik yang kerap diimprovisasi. Musik jazz dikembangkan oleh orang Afrika, Amerika, serta dipengaruhi oleh struktur harmoni Eropa, ritme Afrika. Sekitar tahun 1860, musik jazz memiliki istilah gaul Afrika sampai Amerika, yakni jazz yang berarti energi. Kemudian pada 14 November 1916, surat kabar New Orleans Times pertama kali menggunakan istilah jazz bands. Ciri khas musik jazz. Salah satu ciri khas dalam musik jazz adalah penggunaan trompet sebagai salah satu alat musik sehingga menjadi gaya tersendiri untuk penyanyi jazz. Musik blues. Blues adalah nama yang diberikan untuk kedua bentuk musik dan genre musik yang diciptakan terutama dalam masyarakat Afrika sampai Amerika di Deep South Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Penyanyi musik blues di Indonesia. Di Indonesia kita mungkin mengenal ada sederet musisi yang memainkan musik blues seperti Gugun Blues Shelter, Rama Satria, Abde Negara atau Abde Sleng, dan masih banyak lagi. Pada dasarnya, blues adalah bentuk vokal. Lagu-lagu blues juga lebih liris daripada naratif. Penyanyi blues biasanya lebih banyak mengekspresikan perasaan dan emosionalnya ketimbang bercerita atau menarasikan sesuatu. Ciri khas kebanyakan dari musik blues juga terdiri dari 12 bar. Serangkaian not juga dipakai dalam musik blues. Bagian tertentu dalam skala ini dikenal juga sebagai blue note. Yang keempat, musik rock. Rock and roll adalah genre musik yang berkembang di Amerika Serikat pada akhir tahun 1940-an dan mencapai puncak kepopuleran pada awal tahun 1950-an. Dari Amerika Serikat, genre musik ini tersebar ke seluruh dunia. Chuck Berry adalah musikus berpengaruh dan salah seorang dari perintis musik rock and roll. Musik rock atau bahasa Inggrisnya yang disebut rock atau musik cadas adalah genre musik populer yang mulai diketahui secara umum pada pertengahan tahun 50-an. Akarnya berasal dari rhythm and blues, musik country dari tahun 40-an dan 50-an, serta berbagai pengaruh lainnya. Ciri khas musik rock. Yang pertama,
Wilayahnya nadanya luas dari nada rendah sampai nada tinggi. Yang kedua, memiliki beat yang keras. Yang ketiga, menekankan pada dinamika aransemen. Yang keempat, harmoni musik rock relatif rumit. Yang kelima, di banyak lagu suara gitar lebih ditonjolkan. Yang keenam, penggunaan tempo bisa lambat atau cepat. Yang ketujuh, lirik lagu lebih ekspresif dan bebas atau dark. Masih banyak ciri khas lainnya. Yang kelima, musik reggae. Reggae tercipta dari musik calypso yang berkembang di Trinidad pada awal tahun 1920-an. Disusul kemudian dengan stil pan musik di era setelah Perang Dunia Kedua. Pencipta musik reggae. Bob Marley adalah seorang penyanyi, pencipta lagu dan musisi reggae berkebangsaan Jamaika. Lahir dengan nama Robert Nesta Marley di Nine Miles, Saint Anne, Jamaika pada 6 Februari 1945. Musik reggae mulai populer. Musik reggae di Indonesia mulai populer tahun 1986 dengan pelopornya grup musik Black Brothers Papua. Sama seperti musisi reggae di luar negeri, rambut gimbal ditambah tutup kepala rajut aneka warna menjadi ciri khas pemusik reggae. Ciri khas pada musik reggae. Ciri-ciri musik reggae. Yang pertama, reggae memiliki ritme yang berkesan terputus-putus. Yang kedua, gaya vokal khas Jamaika. Yang ketiga, menggunakan lirik yang sangat makna dan mudah dicerna oleh pendengarnya. Yang keempat, gitar bass menjadi alat musik dominan. Musik pop berasal dari penemuan Thomas Edison. Kemudian istilah pop dicetuskan pertama kali oleh pengamat seni rupa berkebangsaan Inggris, yaitu Lawrence Alloway. Dengan kata lain, musik pop itu berasal dari kata populer dan komersil. Tak heran jika musik pop ini banyak memiliki peminat sampai sekarang. Pencipta musik pop pertama kali berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1920 dan rekaman pertama kali dibuat berdasarkan penemuan Thomas Edison di Amerika Serikat sejak 1890. Musik pop mulai populer di Indonesia pada era 1970-an. Industri musik Indonesia era 1970-an cukup maju di mana genre musik pop menjadi sangat populer, menghadirkan karya-karya hebat dari musisi-musisi legendaris dari Keris, Ewyk Gade, dan Titiek Puspa. Ciri khas musik pop. Yang pertama, melodi mudah diterapkan dengan berbagai karakter lirik. Yang kedua, sangat fleksibel jika dipadukan dengan jenis style lain. Yang ketiga, umumnya mudah disenandungkan dan diserap. Yang keempat, harmoni tidak terlalu rumit. Yang kelima, temponya bervariasi. Musik dangdut. Dangdut dipengaruhi musik India melalui film Bollywood yang dibawakan oleh Elia Kadam dengan lagu Boneka India, sehingga terakhir sebagai dangdut pada tahun 1968 dengan tokoh utama yaitu Rhoma Irama. Pada tahun 1968, Rhoma Irama merupakan salah satu pelopor musik dangdut di Indonesia. Secara perlahan, musik ini mulai dikenal oleh publik secara luas sekitar 1970-an. Ciri khas musik dangdut. Yang pertama, alat musiknya akustik, seperti gendang, seruling, mandolin, dan akordeon. Yang kedua, lagunya mudah diterima. Yang ketiga, sangat mengandalkan ketukan, tabla, dan sinkop. Yang keempat, memiliki sedikit improvisasi. Sekian tugas dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.